Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dina Lestari, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, angkatan 16, kelompok 4. Saya bekerja di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru dengan jabatan Pranata Reproduksi Arsip. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aku, Smart ASN, dan instasiku. Agenda yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yang pertama ada profil instansi, yang kedua tugas di instansi, yang ketiga layanan yang diberikan, yang keempat standar layanan, yang kelima keterkaitan tugas dengan tujuan instansi. Yang pertama ada profil instansi. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Banjarbaru berdiri sejak 2009 sebagai lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru. Embrio dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah UPT, Perpustakaan di bawah Dinas Pendidikan. Pada tahun 2016, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Banjarbaru resmi menjadi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Banjarbaru dan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi serta tata kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru memiliki dua kantor. Yang pertama terletak di Jalan Wijaya Kusuma, nomor 7, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sedangkan yang kedua yaitu Depot Arsip Kota Banjarbaru yang terletak di Jalan IRPM Nor, Komplek Permata Indah, RT 12, RW 2, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru memiliki visi terwujudnya penyelenggaraan kearsipan sebagai pusat dokumentasi dan informasi dan perpustakaan sebagai pusat belajar dengan layanan profesional dan inklusif yang berbasis teknologi informasi multimedia. Setelah itu ada misi yang pertama, mewujudkan kearsipan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan layanan dan akses arsip untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, penelitian, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan jasa kearsipan dan perpustakaan yang profesional, inklusif, dan responsif berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, mewujudkan perpustakaan multimedia yang inklusif, yang mudah diakses melalui pembinaan yang berkesinambungan sesuai fungsi perpustakaan. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran akan kebutuhan membaca dengan melibatkan pemangku kepentingan, komunitas, dan organisasi atau kelompok lainnya. Berikut struktur organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru dengan Kepala Dinas DRSA Mahrufin MSI. Selanjutnya ada tugas yang dilaksanakan. Yang pertama, mengumpulkan arsip yang akan direproduksi dengan meletakkan di tempat atau ruang khusus guna memudahkan proses reproduksi arsip. Yang kedua, mengolah arsip yang akan direproduksi berdasarkan jenis dan kelompok arsip. Yang ketiga, mengumpulkan atau mendata permasalahan reproduksi arsip dengan mencatat atau mengagendakan ke dalam buku khusus yang selanjutnya disampaikan kepada atasan guna sebagai bahan pelaporan. Yang keempat, melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan atau tertulis sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. Selanjutnya ada layanan yang diberikan. Layanan arsip yang diberikan yaitu yang pertama, memberikan akses dan layanan arsip kepada pengguna arsip secara adil atau tanpa diskriminasi, tepat, cepat, aman, murah, dan transparan. Yang kedua, memberikan akses dan layanan arsip baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, memberikan akses dan layanan arsip dalam bentuk dan media apapun. Yang keempat, menjamin kepastian terhadap autentitas arsip yang diberikan kepada pengguna arsip.
Yang kelima, memberikan informasi atau penjelasan terhadap setiap ketidaksesuaian pemberian akses dan layanan kepada pengguna arsip. Yang keenam, menyediakan sarana dan prasarana layanan arsip sesuai dengan bentuk dan media arsip. Berikutnya ada standar layanan yang harus dicapai. Yang pertama, terkumpulnya arsip yang akan direproduksi. Yang kedua, terolahnya arsip yang akan direproduksi. Yang ketiga, terkumpulnya permasalahan reproduksi arsip. Dan yang keempat, terlaporkannya hasil pelaksanaan tugas. Selanjutnya ada keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi adalah bahwa bentuk layanan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan berpedoman dengan visi dan misi instansi, yaitu terwujudnya penyelenggaraan kearsipan sebagai pusat dokumentasi dan informasi, dan perpustakaan sebagai pusat belajar dengan layanan profesional dan inklusif yang berbasis teknologi informasi multimedia. Berikutnya ada implementasi Smart ASN yang dapat diterapkan di instansi. Nilai-nilai Smart ASN itu yang pertama integritas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga profesionalisme, yang keempat berwawasan global, yang kelima menguasai IT dan bahasa asing, yang keenam berjiwa hospitality atau keramahan, yang ketujuh entrepreneurship atau kewirausahaan, dan yang kedelapan memiliki jaringan luas atau networking. Implementasi Smart ASN yang pertama yaitu konsisten belajar mengoperasikan aplikasi Sri Kandi agar dapat memudahkan tugas dan fungsi pada bidang kearsipan sesuai penerapan Smart ASN menguasai IT. Yang kedua, menerapkan pelayanan pada pengguna arsip dengan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, merupakan wujud dari Smart ASN Hospitality, yaitu keramahan. Yang ketiga, yaitu mengikuti pelatihan, seminar, workshop, dan kegiatan lainnya secara aktif, merupakan wujud peningkatan kompetensi dan aktualisasi diri. Yang keempat, ada datang tepat waktu dalam melaksanakan tugas atau masuk kerja di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru merupakan wujud Smart ASN integritas dan profesionalisme. Dan yang kelima, yaitu berkomitmen untuk cakap dan bijak dalam berdigital dan terus mengikuti perkembangan zaman termasuk Smart ASN berwawasan global. Demikian yang dapat saya sampaikan, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN bangga melayani bangsa.